Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sore ini kita bertemu lagi dalam persekutuan ibadah yang kita lakukan atau laksanakan setiap seminggu sekali, pagi jam 8 dan sore jam 5. Ini bukan sebuah kebiasaan tanpa makna dan manfaat. Tapi sesungguhnya ibadah itu melebihi sekolah formal yang kita semua telah jalani dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karena sekolah formal atau secara sekuler yang kita jalani itu hanya mengandung janji untuk hidup hari ini. Kalau pendidikan kita formal itu cukup, maka kita akan mendapat tempat dalam dunia kerja, mendapat posisi dan memperoleh hasil yang baik secara ekonomi, sehingga kehidupan sosial kita itu mapan dan memperoleh pemasukan yang bisa menghidupi kita. Tetapi tidak mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya saya katakan ibadah itu lebih formal dari sekolah formal yang kita semua telah jalani. Karena di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan seterusnya, mari kita lihat ayat itu, 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Tahyul, dongeng nenek-nenek tua ini cerita yang mengandung mistik, cerita yang sebenarnya tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Tapi dikatakan sini, latihlah dirimu beribadah. Jadi beribadah itu adalah sebuah latihan, yang saya bisa katakan adalah yang kita lakukan sebagai bagian dari pembelajaran hidup kita. Mengapa kita harus melatih diri beribadah? Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani ini termasuk olahraga, fitness, dan lain sebagainya gitu. Itu bertujuan untuk membuat tubuh kita segar, tubuh kita sehat gitu. Berolahraga itu baik, tapi Alkitab mengatakan terbatas gunanya. Perhatikan kalimat berikut, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau sekolah atau pendidikan yang kita jalani itu berguna dalam satu sisi, yaitu supaya kehidupan sosial ekonomi kita mapan gitu. Maka kita harus mempunyai pendidikan yang cukup. Tapi ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal, bukan hanya satu hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, untuk hidup sekarang kita di bumi ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Makanya saya mengatakan bahwa ibadah itu lebih formal dari sekolah formal. Karena ibadah mengandung janji. Hidup sekarang kita dijamin, diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dijamin untuk mempunyai hidup yang akan datang. Yaitu bisa bertemu dengan Tuhan Juru Selamat yang kita sembah siang dan malam, kita puja-puji siang dan malam. Itu sebabnya ibadah itu adalah belajar, ibadah itu adalah sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita datang ke ibadah hanya karena sebuah rutinitas belaka, kita akan rugi sekali. Kita datang ke ibadah dengan mempersiapkan hati, akal budi kita. Dan kemudian apa yang kita lakukan dalam ibadah, kita nyanyi, kita memuji, kita memuliakan Tuhan dengan satu harapan supaya kita memperoleh jamahan dari Tuhan. Supaya kehidupan jasmani, kehidupan rohani kita diberkati oleh Tuhan. Dan terlebih dari semua itu, kita memperoleh pendidikan firman Tuhan supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang kita jadikan landasan keselamatan kita, dan siapa Tuhan yang kita sembah, kita permuliakan, kita junjung tinggi
siang maupun malam. Artinya jelas Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang jelas, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menjamin segala kebutuhan kita, baik jasmani terlebih rohani. Itu sebabnya kita siapkan hati, siapkan akal budi kita untuk mendengar firman Tuhan dan kemudian kita mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Nah, kita hidup dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi? Yang mengganggu kehidupan rohani kita, kehidupan kita bertuhan kepada Tuhan yang benar, itu diganggu oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sehingga kita perlu memperoleh pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah gitu. Supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena hari ini semua punya HP Android, semua bisa buka YouTube, semua bisa buka Facebook, Instagram dan sebagainya. Sehingga informasi berbagai macam itu bisa kita temukan, bisa kita dapatkan. Informasi yang baik, informasi yang tidak baik, informasi benar dan sesat, semua bisa kita temui dalam sebuah alat yang kecil yang kita sebut dengan HP atau smartphone yang tidak kita bisa tolak hari ini. Tentu hari ini kalau orang pakai HP biasa itu dikatakan ketinggalan zaman. Sekarang semua serba Android. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita datang beribadah, kita siapkan hati, siapkan akal budi kita untuk menangkap pesan-pesan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang Allah dan namanya gitu. Allah dan namanya. Artinya Allah mempunyai nama. Allah itu bukan nama, tapi Allah itu punya nama panggilan, punya personal name, nama pribadi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia, saudara cari kata Tuhan dan kata Allah. Kata Tuhan itu adalah pribadi yang disembah, pribadi yang dipuja-puji, dan pribadi yang diyakini sebagai penguasa tunggal, baik di alam sorga maupun di alam semesta ini. Dia adalah penguasa satu-satunya. Ditulis dengan kata Tuhan, T-nya huruf besar gitu. Kalau huruf besar semua itu menuju kepada Allah orang Israel. Tapi kalau hanya T huruf besar, itu nama pengganti dari Allah orang Israel yang tidak bisa disebut sembarang tempat, yang disebut dengan Adonai, artinya Tuhan, penguasa tunggal di alam semesta. Kemudian ada kata Allah. Allah ini menuju kepada nama panggilan pribadi. Jadi kalau mereka memanggil Allah itu mereka memanggil nama pribadi. Mereka menyebut nama pribadi. Tetapi ketika kita menyebut Allah, kita tidak memanggil nama pribadi. Tapi kita memanggil pribadi sesembahan kita yang kita percaya bahwa dia adalah sang pemilik kekekalan. Itu Allah yang kita sembah. Kedua, dia adalah sang pencipta satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dan manusia, yaitu kita yang serupa dan segambar dengan dia. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah itu adalah sang maha hadir, sang maha kuasa, dan sang maha tahu. Itulah Allah yang kita sembah. Nah, Allah yang saya sebut tadi, yang punya segala-galanya, itu memiliki nama. Nah, ini yang kita akan pelajari malam hari ini. Siapa nama Allah kita? Sekalipun kita sudah sering menyembah dia, menyebut dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Tapi hari ini iman percaya kita kepada Yesus diganggu dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ada yang mengatakan Yesus itu hanya juru selamat, tapi dia bukan Allah. Dia tidak sehakikat, dia tidak sederajat dengan Allah. Nah, itu yang kita akan belajar supaya kita mempunyai pengetahuan ternyata Allah kita itu namanya adalah
Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya beri judul Allah dan namanya. Nah, mari kita lihat. Dengan cepat kita lihat. Yang pertama, kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-14. Mari kita lihat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian kita lompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang sedang dipersoalkan pada hari-hari ini. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 dan ayat 18, coba kita lihat. Wahyu pasal 1 ayat 8 dan 18. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yohanes mendapat ilham dari Roh Kudus ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yohanes itu mendapat sebuah keuntungan yang besar bagi kita. Karena apa? Yohanes diberi ilham oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan siapa Allah yang sebenarnya. Dan Yohanes berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya tidak ada yang lebih awal dari Dia dan tidak ada yang lebih akhir dari Dia. Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Yang ada, yang sudah ada. Jadi yang ada sekarang, yang sudah ada sebelum sekarang ini, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Wahyu menjelaskan tentang siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Dia adalah benar-benar Allah yang hidup. Dia benar-benar Allah pemilik sang kekekalan. Karena Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Allah yang kita sembah itu bukan hasil rekayasa, bukan hasil ciptaan manusia. Tapi Allah yang kita sembah itu sudah ada sejak dari kekekalan. Kemudian yang kedua kita lihat dalam kitab Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan di sini yang tadi saya sebut huruf besar. Jadi dalam perjanjian lama kalau saudara temukan kata Tuhan itu menuju kepada penyebutan Allah Israel. YHWH, tetragramaton, huruf konsonan. Jadi nama Allah 4 huruf mati ditulis dengan kata Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara lihat pertama tadi kata Tuhan, YHWH atau Yod-He-Vah-He. Yang kedua menggunakan kata Allah, bersyukur kepada Allah segala Allah. Allah di sini menjelaskan tentang sebutan Elohim. Ya, terus yang ayat 3, bersyukur kepada Tuhan, hanya T-nya huruf besar. Itu mempunyai makna masing-masing. Kata Tuhan ini Adonai, segala Tuhan. Yang kedua itu Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Tuhan artinya orang besar di bumi ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus
kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara lihat, kembali ke ayat 5 tadi, saudara lihat, kepada Dia. Dia menunjukkan kepada tadi, Tuhan huruf besar, Allah dan Tuhan, hanya T huruf besar. Itu satu pribadi, bukan tiga pribadi, satu pribadi. Menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, dengan akal, dengan pikirannya. Ini menjelaskan tentang oknum kedua tunggal, yaitu firman, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ayat 6, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita baca semua ini, banyak tersita waktu di situ. Artinya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itu Sang Pencipta. Dia menciptakan dari tidak ada, dari kosong, dari hampa, itu menjadi ada ketika Dia berfirman. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, dalam bahasa Ibrani, Beresit bara Elohim. Bara di sini artinya menciptakan dari tidak ada, dari kosong, dari hampa, itu menjadi ada. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, kemudian cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, bulan, bintang, yang tadinya tidak ada, itu menjadi ada. Kalau manusia menciptakan dari bahan yang sudah ada kan, itu bukan menciptakan, itu artinya membuat gitu. Manusia membuat mobil dari bahan yang sudah ada besi, ada aluminium, dan sebagainya, sehingga dibentuk, diolah menjadi mobil. Kursi sudah ada kayu dan sebagainya. Tetapi Allah menciptakan dari tidak ada, dari kosong menjadi Allah. Nah, Allah itulah yang kita sembah, Allah itulah yang kita muliakan, Allah itulah yang kita agungkan. Berbeda dengan Allah-Allah yang lain, yang direkayasa oleh manusia, kemudian mereka menyembah Allah itu. Tapi kita bukan Allah seperti mereka. Allah kita adalah Allah, Sang Pemilik kekekalan, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Maha Hadir dan Maha Tahu. Coba kita buka Mazmur 135 kalau tidak salah. Kita lihat Mazmur 135 ayat 15 dan seterusnya. Itu bicara tentang Allah bangsa-bangsa. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Terus, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Allah di luar Allah yang kita sembah, Sang Pencipta, Sang Kekal, Sang Maha Kuasa, itu adalah Allah buatan manusia, rekayasa manusia. Mereka membuat dari perak atau emas, dari kayu, dari pohon dan sebagainya. Kemudian mereka sembah. Tapi sesungguhnya, sekalipun ada mulut, ada mata, ada telinga, ada hidung, Dia tidak berfungsi sama sekali. Dia adalah Allah yang mati. Tetapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah Sang Kekal. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita lebih mengenal Tuhan. Kita lebih memahami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita punya Allah yang bertanggung jawab, Allah yang hidup. Allah yang menjamin semua kehidupan kita. Sandang, pangan, dan papan, dan bahkan kehidupan yang akan datang. Sorga yang kekal, itu telah Tuhan siapkan untuk kita tinggal nanti ketika kita kembali dari dunia ini kepada Bapa di sorga. Yang berikut kita lihat, Allah itu Sang Pencipta. Saya sudah sebut tadi, Allah itu Maha Kuasa dan sebagainya. Kemudian kita lihat Kejadian pasal 1, nanti saudara baca di rumah. Ini saya hanya sebut ayat-ayatnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Itu adalah pekerjaan penciptaan dalam minggu penciptaan. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang sedemikian besar ini, Bapak Ibu. Hari ini manusia hanya bisa
mengirim pesawat tanpa awak ke Mars. Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars. Planet kedua sesudah Mars. Masih ada planet-planet yang lain sampai Pluto. Baru planet yang kedua sesudah Mars, itu 6.000 tahun manusia harus hidup, baru bisa mencapai Mars. Nah, alam semesta ini saudara sedemikian luas dan besar. Dan Allah ada di luar ruang dan waktu manusia. Saudara bisa bayangkan sebesar apa? Bukan badannya gede, tapi kuasanya yang tak terbatas. Amin. Sehingga alam semesta ini ada di dalam genggaman kuasa Tuhan, kuasa Allah. Yang menentukan masa depan kita bukan Allah-Allah yang mati, tapi yang menentukan masa depan kita adalah Allah yang hidup, Sang kekal, Sang pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya mari kita lebih memberi waktu untuk mengenal Tuhan. Tidak hanya di ibadah kita siapkan hati dan akal budi kita, tapi mari kita di rumah, apa yang kita dapatkan kita buka, kita baca, kita renungkan, supaya kita makin cinta, makin mengenal Dia. Dan dengan kita makin mengenal Dia, makin cinta, kita akan jatuh cinta kepada Tuhan. Nah, orang kalau jatuh cinta, kalau dapat surat, itu sukacitanya luar biasa. Semua pernah pacaran gitu. Kalau sekarang kan tidak perlu surat, tinggal apa? WA dan sebagainya. Tapi di zaman saya tahun 70-an itu harus pakai surat. Kalau dapat surat girangnya luar biasa. Amin. Tuhan kita punya surat cinta, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita jatuh cinta kepada Dia dan kita suka akan baca firman Tuhan. Saudara akan mempunyai sebuah gaya hidup yang berbeda kalau saudara memfokuskan diri untuk setiap hari renungkan baca firman Tuhan. Jangan 1-2 jam. 15 menit saja saudara baca firman Tuhan. Cari poin-poin penting atau saudara baca secara reguler dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa setahun. 2 pasal, 3 pasal, perbiasakan baca firman Tuhan. Saudara akan memperoleh satu suasana yang berbeda, satu suasana yang lain. Kita lanjut. Ayat 26, Kejadian pasal 1. Coba kita lihat. Ayat 26, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar di sini menggunakan kata prototip, artinya bentuk dasar dan contoh asli dari Allah. Jadi Allah membentuk manusia, Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian Dia menghembuskan nafas hidupnya, dan manusia yang tadi debu tanah itu menjadi makhluk hidup, manusia. Bisa bergerak, bisa bernapas. Ini adalah prototip Allah, gambar Allah. Maksud Tuhan menciptakan manusia ini supaya manusia belajar dari diri sendiri tentang Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan saya segambar dengan Dia. Dan kalau kita sadari bahwa diri kita ini segambar dengan Tuhan, kita akan belajar apa saja yang sama dengan Tuhan, apa saja yang segambar dengan Tuhan. Manusia terdiri dari 3 unsur yang besar, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini adalah nafas Allah. Jiwa ini ada dalam darah yang disebut nyawa. Dan tubuh ini yang kita miliki yang terbuat dari debu tanah. Ini 3 unsur yang berbeda, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa terpisahkan. Bisa dibedakan, roh itu adalah nafas Allah, jiwa itu ada dalam darah, dan tubuh ini terbuat dari debu tanah. Tapi tidak bisa dipisahkan 3 ini. Kalau dipisahkan,
Kita bukan manusia yang hidup, tapi jenazah atau mati. Jadi untuk menjelaskan tentang Allah, kita melihat diri kita, bahwa kita ini prototip Allah, gambar Allah, contoh asli dan bentuk dasar dari Allah. Nah, kalau ada orang kemudian menolak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya dia menolak dirinya sendiri, menyangkali dirinya sendiri. Karena Allah menciptakan kita serupa, segambar dengan Allah. Kemudian kita lompat Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 berkata begini. Ia di sini menuju kepada siapa? Yesus. Kalau kita baca di judul perikop adalah apa? Keutamaan Kristus. Jadi ini hal-hal yang spesial, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang utama yang terdapat pada diri Yesus. Sehingga kata ia ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Kalau saya ganti kata ia dengan Yesus Kristus, maka akan jadi begini kalimatnya. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau manusia diciptakan segambar dengan Allah, sekarang Allah menyatakan diri dalam gambar aslinya. Bukan lagi diciptakan, tapi Allah datang berinkarnasi menjadi manusia. Allah mengambil rupa dan gambar aslinya. Sehingga ketika Yesus datang, dia bukan diciptakan lagi seperti manusia, tetapi dia mengambil wujud aslinya. Dia mengambil gambar aslinya. Dia yang tidak kelihatan, dia yang roh adanya tadi menjadi kelihatan di dalam wujud gambar asli yang ada pada Yesus Kristus. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Kolose pasal 1 di sini membatalkan argumentasi yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Sekarang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya Yesus bukan termasuk yang diciptakan, tapi dia adalah sang pencipta sama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah pribadi sang kekal dan sang pencipta tadi. Karena begitu besar kasih Allah, artinya kasih yang tidak tergambarkan, kasih yang tidak bisa diukur. Nah, kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kata anak di sini bukan berarti Allah punya istri, kemudian istrinya Allah beranak. Sama sekali bukan itu maksudnya. Tetapi anak itu keluar dari diri Allah. Yang tadi sudah kita kenal waktu penciptaan, kebijaksanaan, firman, akal budi Allah. Jadi anak yang tunggal keluar dari diri Allah dan menjadi manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, bukan lagi kepada Allah, tapi kepada anaknya. Karena anak ini telah diberi kuasa sepenuhnya untuk menghakimi manusia yang ada di bumi ini. Dan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius pasal 28 kita lihat ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19, ya. Atau ayat yang ke-18. Ya, Yesus mendekati mereka, murid-murid dan orang banyak, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi nanti yang menghakimi bukan lagi Bapa, tapi Yesus Kristus. Karena semua telah diberikan kepada dia. Sebentar kita lihat ada hubungan apa antara Yesus dan Allah. Kita kembali kepada pembacaan kita. Dalam Yohanes pasal 14 tadi, kita lihat ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita kembali kepada pembacaan pokok kita. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1
ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa asli Yunani, Perjanjian Baru itu menggunakan NRK and hologos. Hologos itu adalah firman. NRK itu pada mulanya. Nah, kata pada mulanya di sini tidak menjelaskan awal satu masa. Jadi kalau permulaan satu masa, berarti Allah itu dimulai pada satu masa. Dan Allah itu tidak kekal. Tapi NRK menjelaskan dari kekal. Dari kekal adalah firman, kira-kira begitu. Tapi menggunakan kata pada mulanya, NRK itu artinya dari kekal adalah firman. Berarti firman sudah ada sejak dari kekal, sejak dalam kekekalan. Nah, kekal itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata seperti apa. Kekal artinya dari selama-lamanya. Yang tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, Alfa, dari awal, dari kekal. Tidak ada awal, tidak ada yang mendahului Yesus lebih awal. Dia adalah awal. Pada mulanya adalah firman. Dari mulanya, dari kekal adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa Yohanes menghadirkan pribadi Allah di sini? Karena Allah itu adalah sebagai sebuah ukuran, sebagai sebuah menjadi ukuran di sini, menjadi ukuran untuk menjelaskan siapa firman itu yang sesungguhnya. Jadi karena Allah itu adalah sang kekal, sang pencipta, sang maha kuasa, maha hadir dan maha tahu, maka Yohanes melibatkan pribadi Allah ini. Dari kekal adalah firman, kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi semua yang menjadi milik dari Allah, yaitu sang kekal, sang pencipta, sang maha kuasa, maha hadir dan maha tahu, yang dimiliki oleh Allah. Yang predikat Allah ini, firman juga memiliki. Artinya firman dan Allah itu sama-sama kekal, sama-sama pencipta, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha hadir dan sama-sama maha tahu. Mereka selalu bersama-sama dan tidak pernah terpisahkan sejak dari kekekalan masuk pada minggu penciptaan, minggu penebusan dan kembali pada kekekalan. Firman dan Allah tetap bersama-sama. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah artinya sehakikat, setara dan sederajat dengan Allah. Jadi kalau Allah kekal, firman kekal. Kalau Allah sang pencipta, firman sang pencipta. Kalau Allah maha tahu, maha kuasa dan maha hadir, maka firman juga maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Kalau dua kalimat itu diulang kembali, itu sangat penting sekali. Artinya harus mendapat perhatian penuh dari kita sebagai umat Tuhan. Ayat yang kedua kita lihat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang tadi saya katakan, ini penting sekali, makanya diulang dua kali, supaya kita memahami benar bahwa Allah dan firman itu tidak bisa dipisahkan dan tidak terpisahkan sejak dari kekal, minggu penciptaan, minggu penebusan dan sampai masuk ke kekekalan, firman dan Allah itu tetap bersama-sama. Jadi kalau ada orang berkata firman itu diciptakan, itu satu, boleh dikatakan satu perspektif yang bohong. Karena kalau saudara baca dalam perjanjian baru, tidak pernah saudara temukan Yesus itu diciptakan. Coba kita lihat sebelum kita masuk, kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 5.
1 Yohanes pasal 5, kita lihat mulai ayat yang ke-6 kalau tidak salah. 1 Yohanes pasal 5. Atau ayat yang ke-5. Oh, ayat yang ke-6 tadi. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Kalau saudara baca ayat ini, yang ditulis dengan huruf besar itu roh. Roh itu artinya Roh Kudus, Roh Allah, sumber hayat atau sumber hidup yang kekal dan maha hadir. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, ditulis dengan huruf kecil, air dan darah. Tubuh manusia, air itu menjelaskan tentang tubuh manusia. Tubuh manusia menurut ilmu apa kalau ilmu tubuh manusia? Saya lupa pengetahuan. Anatomi tubuh. Mungkin semua tahu. Kalau menurut anatomi tubuh, tubuh manusia itu terdiri dari apa paling besar? 75% air. Hanya 25% yang benda padat, misalnya tulang. Tapi selebihnya yang kelihatan ini air semua. Makanya ketika manusia mati yang tinggal tulang belulang itu. Jadi 75% terdiri dari air. Nah, air ini mewakili tubuh Yesus, tubuh jasmani. Kemudian darah ini bicara tentang jiwa, nyawa. Yesus memiliki darah dari Maria. Dia dikandung oleh Roh Kudus, tapi darah yang mengalir dalam tubuh itu darah manusia, darah Maria, bukan darah Yusuf. Karena mereka belum bersetubuh pada waktu Maria dan Yusuf bertunangan. Pada waktu Maria mengandung, itu belum bersetubuh mereka. Belum hidup sebagai suami istri. Sekalipun mereka sudah sah sebagai suami istri, tapi belum hidup sebagai suami istri. Dan kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi air mewakili tubuh manusia, darah mewakili jiwa yang ada dalam diri Yesus. Tetapi ada satu hal yang penting, karena roh itu adalah kebenaran. Ada Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus, dan ketika dia dilahirkan, Roh Kudus ini tidak mundur dari dia. Berbeda dengan roh kita. Roh kita hanya dihembuskan. Ditulis dengan roh kecil, itu roh Allah. Tetapi bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberikan rohnya kepada kita. Jadi dalam diri kita orang percaya ada dua roh. Roh kita, roh manusia, roh kecil. Dan Roh Kudus yang menguasai roh kita. Sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar. Itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tapi Yesus itu hanya punya satu roh, yaitu roh besar, Roh Kudus. Nah, ini menjelaskan tentang kemanusiaan sejati dari Yesus dan kealahan sejati dari Yesus. Ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kalau saudara belajar dari baca di Alkitab, ada tanda kurung kurawal. Di dalam sorga itu ada tanda kurung kurawal. Bapa, Firman, dan Roh. Memang ini dalam teks asli tidak ada ini. Ditambah waktu konsili Nizea. Tapi ini ditambah bukan tidak ada kaitan. Arti dari tanda kurung kurawal itu artinya teks menjelaskan teks. Teks menjelaskan teks. Teks yang dalam tanda kurung kurawal itu menjelaskan teks yang ada di situ. Dan teks menjelaskan teks ini adalah untuk mempertegas, untuk memperjelas dan mempertegas, dan untuk melengkapi apa yang belum jelas di situ. Karena ada tiga kesaksian di bumi yang bicara tentang Kristus, maka Yohanes perlu dalam konsili Nicea perlu menambahkan ada tiga kesaksian di sorga. Ini menjelaskan tentang Tritunggal Allah gitu. Di dalam dunia ini Yesus tampil sebagai manusia sejati. Itu terdiri dari tiga unsur, yaitu air, darah, dan Roh Kudus. Dan ada tiga kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu menjelaskan tentang ketritunggalan Allah.
Yesus datang sebagai manusia seutuhnya dengan 3 unsur, yaitu darah, air, dan juga firman atau Roh Kudus. Tapi ada 3 kesaksian di surga. Bapa, firman itu adalah Yesus, dan Roh Kudus adalah sumber hayat, sumber hidup, kemahahadiran dan kemahatuhan dari Allah Bapa di surga. Jadi kalau saudara temukan nanti ada orang tanya tanda kurung kurawal, itu sebenarnya teks menjelaskan teks. Untuk memperjelas, untuk mempertegas, dan untuk melengkapi kalimat ayat-ayat yang ada. Dalam doa Bapa kami juga saudara akan temukan itu nanti. Nah, mari kita kembali kepada pembacaan kita. Kembali pada pembacaan kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi, dan tadi sudah sampai ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kembali kita menemukan bahwa Yesus itu bukan hasil ciptaan, tapi Dia adalah Sang Pencipta. Ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Amin. Karena waktu dalam minggu penciptaan itu ada Bapa, ada Allah, ada firman, ada Roh Kudus. Berfirmanlah Allah, itu firman yang keluar. Apakah ketika Allah berfirman, Bapa kehilangan firman? Tentu tidak mungkin. Seperti hari ini, saya bicara tentang firman. Saya bicara tentang pengetahuan yang saya tahu. Apakah setelah saya selesai bicara, saya kehilangan pengetahuan? Tentu tidak kan? Ini perkataan yang saya sampaikan. Cuma saya tidak punya kuasa untuk berkata dan jadilah sesuatu seperti Allah. Tetapi Allah punya kuasa ketika Dia berkata-kata dengan firman-Nya, itu pasti akan terjadi sesuatu yang ajaib dan yang luar biasa. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus itu terang manusia. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8, akulah terang dunia. Jadi semua yang dikatakan sebelum Yesus lahir, itu digenapi dalam pribadi Yesus. Yesus itu sang logos, sang firman. Ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan logos yang sepenuhnya. Logos hanya ditambahkan kepada Dia. Itu lagi-lagi omong kosong besar. Dan saudara tahu penyesatan itu datangnya dari siapa? Bukan dari Tuhan, tapi dari siapa? Dari iblis. Karena iblis itu adalah bapa segala dusta. Sehingga kalau dia berbicara atas dirinya sendiri. Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8. Yohanes 8 ayat 44. Bukan 48. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada hamba Tuhan menyampaikan sesuatu yang di luar teks Alkitab, itu sesat, dan dia adalah antek dari iblis, berkata dusta. Kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu, ada penyesat-penyesat yang melawan kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak gereja itu sudah meletakkan dasar, seperti Tertullianus yang mencetuskan Tritunggal, Marteofilus tahun 168, kemudian ada Athanasius sebagai uskup di Alexandria, muncul Arianisme yang menolak tentang Tritunggal Allah. Dialah yang mencetuskan bahwa Yesus itu hanya hasil ciptaan. Dan itu terus populer, kemudian menjadi Unitarian, kemudian diterima oleh Saksi Yehova. Dan dipopulerkan oleh Saksi Yehova. Dan hari ini saudara, begitu beragam pemahaman. Ada Yohanes. Yohanes itu mengatakan hanya satu tunggal, hanya Yesus. Bapa, Roh Kudus itu
Tidak ada. Hanya Yesus tunggal. Dan itu dipegang oleh beberapa hamba Tuhan. Mereka menolak Tritunggal Allah. Dan bahkan ada hamba Tuhan yang berkata bahwa konsili-konsili seperti Nisea, Konstantinopel, dan Kalsedon itu ada kesalahan sejarah. Sampai akhirnya Bambang Nursena angkat bicara. Siapa Anda yang hidup di abad 21 mempersalahkan bapak-bapak gereja itu yang hidup dekat dengan Yesus? Mereka menekuni, mereka berdoa, mereka berkumpul, kemudian mereka memutuskan ini dengan satu perjuangan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hasilnya itu yang kita pegang sekarang ini, itu adalah Alkitab. Ini keputusan konsili Nisea. Yang terbentuk kanonisasi Alkitab yang kita pegang hari ini. 66 kitab, itu hasil konsili Nisea tahun 325. Sampai Bambang berkata, siapa Anda? Sehingga Anda berkata, konsili-konsili itu ada kesalahan sejarah. Yang salah adalah dia, bukan Alkitab yang salah. Amin. Kalau dia menolak konsili Nisea, berarti dia menolak Alkitab. Jangan pakai Alkitab, bikin Alkitab sendiri. Oke, kita lihat, kita masuk lebih dalam. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lagi-lagi kita menemukan anak tunggal Bapa, bukan Bapa punya istri kemudian istri Bapa melahirkan, tidak, tapi keluar dari Bapa. Mengapa Yesus harus disebut sebagai anak tunggal Bapa? Karena dia dalam misi penyelamatan itu adalah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sehingga dia berani berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa bayangkan, kalau salah satu murid Yesus tidak bertanya, siapakah Anda sebenarnya? Coba kita mundur satu ayat ke belakang, ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bayangkan kalau tidak muncul pertanyaan dari Thomas, tidak ada pernyataan Yesus, ayat 6. Kita bersyukur sekalipun Thomas itu orang yang kurang percaya, tapi dari pertanyaan dia lahir apa? Lahir pernyataan Yesus yang kita pegang hari ini. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Yesus satu-satunya, bukan salah satu, tapi Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang ingin ke surga harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia telah menjadi manusia. Kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21. Coba kita lihat Matius 1 ayat 21. Atau kita mundur ayat yang ke-20, coba lihat. Atau ayat yang ke-19. Terus mundur lagi. 18. Ya, ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yesus mengandung dari apa? Roh Kudus. Yohanes pasal 1 ayat 14 kita kembali. Kita pegang Yesus mengandung dari Roh Kudus. Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi. Hah? Yesus, Maria mengandung dari Roh Kudus maksud saya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Mana yang benar dari dua pernyataan ini? Matius 1 ayat tadi 18, Maria mengandung dari apa? Roh Kudus. Atau Yohanes bilang firman itu telah menjadi manusia. Mana yang benar? Mana yang benar? Sama benar. Memang Maria harus mengandung dari Roh Kudus, karena roh itu adalah sumber hayat, sumber hidup. Roh Kudus harus masuk dalam diri, dalam kandungan Maria, supaya kandungan itu kandungan ilahi. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam kandungan Maria itu bukan hanya Roh Kudus, oknum ketiga tunggal Allah, tapi ada firman juga. Perkataan Allah yang juga diam. Jadi firman dan Roh Kudus itu dikandung oleh Maria. Dan ketika Yesus lahir, firman dan Roh Kudus itu adalah natur Allah, natur ilahi yang tidak kelihatan. Dan ketika 9 bulan sekian hari, lahirlah Yesus yang kelihatan, lahir sebagai bayi, sebagaimana manusia. Itulah natur manusia sejatinya. Jadi diri Yesus itu punya dua natur, natur ilahi, natur Allah, yaitu firman dan Roh Kudus yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan dalam pribadi natur manusia sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau natur kealahannya dipisahkan dari pribadi Yesus, dia bukan Allah lagi. Sehingga ketika Yesus lahir, dua natur itu melekat dan tidak bisa dipisahkan dari pribadi Yesus. Dan kita bangga punya Yesus seperti itu. Tadi saya katakan dari kekal, minggu penciptaan, minggu penebusan. Itu Tritunggal Allah tidak pernah berpisah. Tapi ada satu ketika dalam beberapa detik, Roh, firman dan Bapa itu harus mundur dari pribadi Yesus. Ketika dia berada di mana? Di kayu salib. Saudara ingat perkataan Yesus ketika dia sebelum mengembuskan nafas terakhir. Dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, atau Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa harus mundur dari Yesus? Kenapa Bapa harus meninggalkan Yesus? Sementara pada waktu-waktu yang kritis seperti itu, dia membutuhkan Bapa. Memang sebelum dia disalib, waktu dia berdoa, itu peluhnya seperti darah. Karena dia tahu, dia akan berhadapan dengan dosa seisi dunia, itu sebagai manusia sejati, bukan sebagai Allah. Itu sebabnya Bapa harus mundur dari dia dalam beberapa detik, sampai dia mengembuskan nafas terakhir sampai dia mati. Sebab kalau Allah tetap bercokol dalam pribadinya, Allah tidak memisahkan diri dari Yesus. Yesus tidak pernah akan mati. Setahun dia tergantung di kayu salib, dia tidak akan mati. Karena Allah dalam dirinya tidak mungkin akan mati. Itu sebabnya Bapa harus mundur beberapa detik sampai kemudian Yesus mati di kayu salib, dan kemudian roh kehidupan kembali lagi dan mereka bersama-sama turun ke alam maut. 1 Petrus 3 ayat 18 kalau tidak salah. 1 Petrus 3 ayat 18 dan banyak ayat, tapi satu ayat ini saya katakan. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Perhatikan, Yesus juga mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai apa? Sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi yang mati tergantung di kayu salib itu bukan Allah, tetapi Yesus manusia sejati. Itu sebabnya dia harus datang sebagai manusia sejati, supaya dia bisa mati. Kalau dia datang dalam wujud sebagai Allah, bukan dia yang mati, tapi alam semesta ini akan hancur dalam kemuliaan Allah.
Karena alam semesta ini sudah berdosa. Itu sebabnya Yesus harus mengambil rupa manusia untuk turun ke bumi ini menjadi misi penyelamatan. Kita lihat ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 6 dan seterusnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus melepaskan kesetaraan dengan Allah. Sebenarnya dia harus pertahankan itu karena dia Allah. Tapi dia melepaskan itu. Dia tidak pertahankan dengan tujuan supaya manusia bisa diselamatkan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini yang disalahartikan oleh seorang pendeta. Dia menggunakan kalimat dikosongkan dirinya. Tapi Alkitab mengatakan mengosongkan dirinya. Artinya Yesus sendiri yang punya antisipasi, yang punya niat untuk mengosongkan diri. Dia bukan dikosongkan oleh Bapa. Karena Yesus telah ditentukan jauh sebelum penciptaan. Dia sudah ditentukan dalam kekekalan untuk menjadi misi penyelamatan dosa manusia. Itu sebabnya dia dengan rela mengosongkan dirinya. Dalam bahasa asli menggunakan kata kenosis, mengkenosiskan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini puncak dari karya penebusan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga ayat 9 dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia atau Yesus dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Haleluya. Jadi semua nama perjanjian baru itu sebutan dan gelar. Itu hanya atribut, bukan nama yang sesungguhnya dari Allah. Tapi nama yang sesungguhnya dari Allah, itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Apa? Segala yang ada di langit. Langit ini mewakili sorga. Penghuni sorga tunduk bertekuk lutut kepada dia. Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi disebut 3 alam. Alam sorga, alam semesta, dan alam bawah bumi. Alam bawah bumi itu Hades, tempat penghukuman orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi 3 alam ini tunduk bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus. Terus, dan segala lidah mengaku, perhatikan kalimat terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Sama-sama kita sebut adalah apa? Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Tadi saya katakan tulisan Tuhan dengan T huruf besar itu memberikan makna Adonai. Nah, Adonai itu kata ganti dari YHWH atau Yod-He-Vah-He. Karena Yod-He-Vah-He ini atau YHWH tidak bisa disebut sembarang oleh orang Israel. Hanya imam besar yang setahun sekali masuk ke bilik Maha Kudus dan dia membawa dosa bangsa Israel, minta ampun kepada Allah YHWH. Dan kalau dia salah berkata-kata, dia mati di situ. Itu sebabnya tiap imam besar yang masuk ke bilik kudus itu diikat kakinya. Kalau baju jubah imam besar itu tidak bunyi gering, itu berarti sudah mati, ditariklah dia keluar. Karena tidak boleh ada orang masuk situ, masuk mati. Maka diganti dengan kata Adonai. Perhatikan ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Adonai. YHWH. Bagi kemuliaan Elohim dan Bapa kita. Dikatakan tadi, nama di atas segala nama. Semua nama perjanjian lama berkenan diam dalam pribadi Yesus. Sehingga satu nama yang kita sebut Yesus Kristus itu sudah mewakili seluruh atribut perjanjian lama. Termasuk YHWH dan Yod-He-Vah-He. Kolose pasal 1 ayat 19. Kolose pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin.
Kalau seluruh kepenuhan Allah, kalau nama di atas segala nama sudah berkenan diam dan sudah diberikan kepada Yesus, untuk apa capek-capek kita ke perjanjian lama? Harus sebut YHWH, harus sebut Elohim, harus sebut Adonai, dan sebagainya. Ada 63 nama predikat perjanjian lama. Itu bukan nama pribadi, tapi sebutan dan gelar. Paulus katakan seluruh kepenuhan kealahan sudah berkenan diam dalam pribadi Yesus. Untuk apa kita sebut lagi nama perjanjian lama, sebutan perjanjian lama? Cukup kita menyebut Yesus Kristus sudah mewakili seluruh komponen nama predikat Allah perjanjian lama. Amin. Satu ayat lagi, Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Secara jasmani ini mewakili kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan sejati Yesus adalah Allah sejati juga yang tidak kelihatan. Jadi Paulus menjelaskan Allah yang tidak kelihatan, Allah sejatinya ada dalam diri Yesus secara jasmani. Jadi tubuh jasmani Yesus, tubuh Yesus secara jasmani, manusia sejatinya itu tidak bisa dipisahkan dengan kealahan yang sejati. Nah, orang Kristen harus pahami ini. Kalau kita tidak pahami Yesus dalam dua natur ini, dalam dua kodrati, kita akan salah ketika kita membaca. Sebab ada Yesus berkata begini. Misalnya contoh, dalam Matius pasal 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Dan banyak kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Anak huruf besar, Yesus. Ini Yesus yang bicara, hanya Bapa sendiri. Nah, Yesus sedang bicara tentang natur manusia sejatinya. Sebagai manusia sejati, dia membatasi diri. Dia tidak tahu. Artinya ini juga membatasi supaya tidak ada manusia yang mencoba untuk menafsir atau menerka-nerka hari dan saat kedatangan Tuhan. Tidak boleh. Karena Yesus sudah membatasi diri. Anak pun dia sebagai anak, dia tidak tahu. Sebagai manusia sejati, dia tidak tahu. Hanya apa? Bapa sendiri. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Yohanes 14 secara cepat ayat yang terakhir ini. 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus bisa-bisa, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab apa? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Amin. Yesus membatasi dirinya sebagai natur manusia sejati. Tapi sebagai Bapa, dia tahu kapan dia akan datang. Amin. Amin. Kita bersyukur, kita punya Allah di dalam Yesus. Allah sejati yang tidak kelihatan. Dan dia juga manusia sejati. Dia sudah mengerjakan misi penyelamatan. Dan hari ini kita berada di sini beribadah. Itu karena anugerahnya, kebesarannya. Dan kita bersyukur kita telah percaya kepada Allah yang benar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.